Taiwan, sebuah mozaik agama. Rakyat memiliki hak atas kebebasan beragama. Sebuah produksi dari Missionet, sebuah inisiatif dari misionaris Xaverian, dengan dukungan dari Kedutaan Besar Taiwan untuk Tahta Suci. Hak atas kebebasan beragama menjamin setiap orang untuk menganut dan mempraktikkan kepercayaannya secara bebas, untuk berpindah agama, atau untuk tidak menganut agama apapun. Di jantung Asia, di antara kuil-kuil yang penuh dengan dupa dan gereja-gereja yang sunyi, terjalin kisah-kisah iman, pencarian dan harapan. Taiwan adalah sebuah mosaik spiritual, laboratorium hidup dari keragaman dan kebebasan beragama. Di sini hidup berdampingan Buddhisme dan Taoisme, kekristenan dan Islam, Konfusianisme, serta jalan-jalan baru dalam pencarian kebenaran. Namun, bagaimana sebenarnya keragaman ini dijalani? Keragaman agama di Taiwan. Di Taiwan, masyarakatnya sangat religius. Di luar agama yang mereka anut, orang-orang menunjukkan devosi mereka melalui penyembahan di banyak kuil yang tersebar di seluruh negeri. The roots of Budaya keagamaan di Taiwan sangat sinkretis karena akar kehidupan beragamanya bersifat plural. Confucianism as the main current of the Konfusianisme adalah arus utama dalam masyarakat Tionghoa dan Taiwan. In addition, we have Buddhism and Selain itu, terdapat Buddhisme dan Taoisme. Kekristenan tiba di Taiwan sejak lama, mungkin 200 atau bahkan 400 tahun lalu, bersama para misionaris Spanyol. Karena itu, kehidupan keagamaan di Taiwan sangat beragam dan bercampur. Sinkretisme ini terlihat jelas di banyak kuil. Tidak jarang kita menemukan patung Buddha di sebuah kuil agama rakyat, atau dewa-dewa Tionghoa di kuil Tao. Semua ini dijalani dengan kebebasan penuh. Orang-orang di Taiwan biasanya tidak mengidentifikasi diri dengan satu agama tertentu. Mereka lebih memilih untuk mempraktikkan tradisi yang diwariskan dari keluarga dan meneruskannya kepada generasi berikutnya. Orang-orang yang saleh
terus-menerus mempersembahkan dupa di kuil untuk arwah leluhur mereka yang telah meninggal, serta melakukan ritual untuk memohon berkat dan keberuntungan dari para dewa. Yang menyatukan semua agama adalah upaya untuk menjawab kegelisahan terdalam manusia. Kematian. Salah satu perayaan paling penting yang menunjukkan devosi masyarakat Taiwan dan sinkretisme keagamaannya adalah Qingmingjie, Hari Arwah. Selama perayaan ini, kota-kota menjadi sepi, sementara makam-makam dipenuhi pengunjung. 在不同的宗教里面，一个共同就是 Di antara berbagai agama, titik temu yang sama adalah kebingungan terhadap kematian, rasa takut akan kematian, dan kecemasan. Karena itu, manusia mencari makna. Saya percaya bahwa justru karena alasan inilah agama-agama ada. Jika manusia tidak mati, mungkin tidak akan ada kebutuhan akan agama. Masalah utama bagi orang Taiwan ketika hendak berpindah agama adalah kultus terhadap leluhur. Mereka menganggap bahwa tidak menghormati leluhur adalah sebuah kesalahan. Kami juga menghormati para leluhur, tetapi bagi mereka, cara kami tidak dihitung. Kultus kepada leluhur merupakan hal yang sangat penting bagi rakyat Taiwan. Beberapa orang menolak kekristenan karena sebagian denominasi Kristen tidak memasukkan penghormatan kepada leluhur dalam praktik keagamaannya. 我们有任重道远，我们有拜祖先哦，然后我会 Kami, umat Katolik, berdoa untuk jiwa-jiwa yang telah meninggal, menghormati leluhur, dan selalu berusaha menjelaskan iman kami dengan penuh rasa hormat. Pernah suatu kali saya pergi membeli bunga, dan penjual bunga bertanya, mengapa seorang Katolik membutuhkannya jika kami tidak menyembah patung? Saya menjelaskan bahwa kami mempersembahkan bunga untuk para leluhur sebagai tanda hormat kepada kakek nenek kami yang telah tiada. Tapi saya juga mengenal orang Kristen yang bahkan menolak untuk membungkuk di depan makam kakeknya sendiri. Setiap agama memiliki tafsir yang berbeda. Saya sendiri membungkuk di depan leluhur, tetapi tidak di depan dewa bumi. Saya membedakan keduanya dengan jelas. Itu bukan hal yang sama. Dan keluarga saya yang masih menganut agama rakyat menghormati pilihan saya ini. Inculturation is not only a must. Inkulturasi bukan hanya kebutuhan untuk mengintegrasikan budaya yang berbeda, tetapi juga merupakan kebutuhan dari sudut pandang iman Kristen, yaitu inkarnasi. Allah menjadi manusia. Ia turun dari surga untuk menjadi salah satu dari kita, berbicara dalam bahasa kita. Setiap agama perlu menjelma dalam budaya melalui proses inkulturasi. Ia harus berakar dalam kehidupan masyarakat. Karena itu kita melihat berbagai bentuk Buddhisme, Thailand, Tiongkok, Jepang. Doktrin dasarnya sama, tetapi dengan ekspresi budaya yang berbeda. Itulah yang saya pahami sebagai inkulturasi. Kebebasan beragama yang dijamin oleh konstitusi Taiwan adalah hal yang membuat semua ini menjadi mungkin.